Hai, selamat datang di Healthy Woman. Oke, sesuai dengan judul, kita akan bahas penyebab adanya gangguan pada menstruasi ataupun siklusnya itu kira-kira karena apa sih? Ini gangguannya bisa apa aja ya, semisal kalau pada siklus tuh kayak siklus gak teratur atau yang kadang suka telat tuh. Ya pokoknya gak teratur dan gak stabil nih siklusnya. Lalu gangguan pada menstruasi tuh kayak gejala PMS atau gangguan lainnya nih saat menstruasi sampai mengganggu fokus kamu atau mengganggu produktivitas kamu. Terus juga durasi mens yang lama alias lebih dari 7 hari atau 10 hari atau bisa sampai belasan hari. Terus juga frekuensi darah. Aku yakin gak semua wanita tuh frekuensi darahnya normal-normal aja. Pastinya ada wanita yang keluar darahnya terlalu banyak atau terlalu sedikit sampai bisa disebut flek. Dan aku termasuk salah satunya. Hahaha. Pokoknya dulu tuh aku kalau menstruasi tuh ya, fleknya lama banget. Jadi total aku mens ya, ini gak sekali. Total aku mens tuh sekitar 15 hari, 14 hari. Dan yang paling lama adalah itu fleknya, bukan darahnya. Bener-bener fleknya itu dikit-dikit banget ya, kayak setitik-setitik gitu. Tapi itu masih keluar terus. Jadi bener-bener bisa dihitungnya sampai 15 hari kadang. So, tadi itu contoh-contoh yang bisa disebut gangguan. Sekarang kalau mau ngebahas faktor, bisa aja sih faktornya karena kurang seimbang hormonnya gitu kan, dan itu udah sering banget. Tapi di sini aku bukan mau bahas faktor guys, aku mau bahas penyebabnya tuh apa sih kira-kira ya. So, penyebab wanita sampai bisa merasakan adanya gangguan pada menstruasi ataupun siklusnya itu karena yang pertama, karena kita kurang aware, ya kita kurang sadar, kita kurang peduli tentang siklus kita atau menstruasi kita. Percaya gak percaya, teman-teman yang nonton ini pasti pernah alamin gangguan. Entah sekarang ya lagi ngerasain atau emang sebelumnya pernah ngerasain nih gangguan. Coba kalau gak ada gangguan, teman-teman belum tentu nonton video ini. Ya bisa aja sih yang nonton video ini tuh wanita yang sehat-sehat aja, yang fine-fine aja siklus sama menstruasinya tanpa ada gangguan. Tapi maksudnya di sini adalah kalau kita gak alamin masalahnya, kita belum tentu aware sama siklus menstruasi kita. Kayak contoh, antara kita gak tahu atau kita gak mau tahu cara jaga siklus menstruasi kita pas masih sehat-sehat aja tuh kayak gimana sih. Pokoknya pas kita belum ngalamin masalah. Atau mungkin kalian emang, ya itu, ada yang emang udah tahu tapi kayak gak mau tahu, ada juga yang emang belum tahu nih. So, karena kurang aware, kita jadi nggak menjaga kesehatannya dan makanya problemnya bisa terjadi. Jadi, mulai sekarang coba deh teman-teman mulai sadarin lagi, mulai peduli lagi dengan kesehatannya. Bukan kesehatan pada tubuh doang atau emang pada kulit nih ya, tapi kesehatan pada kewanitaan kita juga nih, termasuk siklus menstruasi kita. FYI, buat teman-teman yang nggak tahu, siklus menstruasi kita itu bagian dari sistem reproduksi wanita. Maksudnya, siklus menstruasi kita tuh berkaitan dengan kesejahteraan untuk pasangan atau untuk rencana punya keturunan. So, pastiin lagi diri kamu sekarang itu lebih aware sama kesehatan siklus menstruasi untuk masa depan juga. Karena siklus menstruasi yang sehat itu penting untuk sistem reproduksi berjalan optimal. Nah, kalau tadi kita bahas sebelumnya itu kurang aware, sekarang yang kedua itu karena kurang edukasi. Yang dimaksud edukasi itu kayak gimana caranya kita bisa menjaga agar siklus menstruasi kita tuh bisa selalu lancar, selalu teratur, dan stabil gitu, agar kita bisa meminimalkan adanya gangguan-gangguan. Terus yang masih bisa disebut edukasi juga seperti batasan pada gangguan. Jadi kayak gangguan mana nih yang masih bisa disebut normal, gangguan mana yang udah termasuk bahaya atau perlu diwas-was gitu. Namanya gangguan kan ya nggak selalu parah, pasti ada tahapannya juga. Terus juga kayak nggak semua wanita tuh tahu loh cara kerja siklus menstruasi tuh gimana sih. Karena kan siklus perputaran siklus menstruasi itu ada 4 fase dan nggak semua wanita ternyata tahu, termasuk aku. Dulu aku nggak ngerti fase siklus tuh kayak gimana. Aku cuma tahu menstruasi, sebelum menstruasi, dan sesudah menstruasi. Padahal bukan itu. Dalam satu siklus menstruasi itu ada 4 fase. Dan aku baru tahu tuh pas aku udah ngalamin gangguan. Parah sih emang, jangan dicontoh ya teman-teman. Jadi aku tahu nih, diri aku yang dulu tuh kurang edukasi dan aku rasa, nggak aku rasa doang sih ya, aku juga kayak nanya ke beberapa teman-teman aku, ternyata nggak semuanya tahu nih cara kerja siklus tuh kayak gimana. Karena ini penting juga, tapi kita akan bahas kenapa harus pelajarin ini ya nanti ya. Yang intinya,
semua wanita tuh ngerasain ya menstruasi gitu, tapi ternyata nggak semua wanita tahu cara kerja siklus menstruasi karena yaitu kita kurang teredukasi seputar ini. Mungkin ya bagi yang nggak tahu itu bakal bilang, ya udahlah ngapain sih pelajarin sampai segitunya. Padahal ya kalau kita tahu cara kerja siklus tuh kayak gimana, terus kita bisa manfaatin juga setiap fase pada siklus, karena kan setiap fase itu beda-beda kebutuhan ya teman-teman, dan tentunya juga beda-beda yang dihasilkan. Setiap fase juga ngehasilin energi yang berbeda-beda. Contohnya nih kayak menstruasi kan kita cenderung energi kita tuh menurun ya, karena ya misalkan kayak adanya perubahan mood gitu kan dan lain-lain. Teman-teman bisa ngebayangin sendiri lah ya. Pokoknya balik lagi, selain kita bisa manfaatin energi dari setiap fase siklus, kita juga perlu, sangat-sangat perlu maksimalin cara kerja siklus. Karena ya gini nih, kalau misalkan satu fase aja udah keganggu nih ya, bekerjanya kurang maksimal, ya fase lainnya atau fase selanjutnya itu bisa keganggu juga. Aku kasih contoh nih ya. Kamu mungkin udah familiar, atau bagi yang belum tahu, jarak siklus menstruasi itu normalnya 21 sampai 35 hari. Atau misalnya jarak kamu dari awal menstruasi ke menstruasi di bulan selanjutnya itu 30 hari. Jadi misalkan nih ya, setiap 30 hari sekali teman-teman menstruasi nih, ya kan, menstruasi setiap 30 hari sekali. Nah dalam 30 hari itu menstruasinya 7 hari ya, fase menstruasinya 7 hari, dan 23 harinya tuh ada fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Jadi dalam 23 hari itu ada 3 fase gitu ya, ada 3 fase. Nah teman-teman yang biasanya 30 hari sekali, menstruasinya 7 hari. Nah, suatu saat teman-teman menstruasinya tuh 15 hari, misal gitu ya. Dan 15 hari itu ya, 15 hari ditambah, biasanya kan teman-teman yang 3 fase itu kan 23 hari ya. Nah, 15 ditambah 23 hari sama dengan 38 hari. Nah, jadi yang biasanya teman-teman 30 hari sekali baru menstruasi gitu kan, itu teman-teman selanjutnya ada kemungkinan menstruasinya tuh bakal telat, karena yaitu yang biasanya 30 hari jadi 38 hari gitu jaraknya. Atau pokoknya siklus kamu lagi gak baik-baik aja, karena kan ada satu fase yang ternyata nggak maksimal gitu ya, nggak pada umumnya. Nah itu tadi contohnya. So selanjutnya apa sih yang harus kita lakuin? Karena kan kita udah tahu nih ya, penyebab bisa terjadi tuh karena kurang aware dan kurang edukasi. So selanjutnya apa sih yang harus kita lakuin? Yang sekarang bisa kita lakuin atau harus kita lakuin ya kita harus pelajarin. Kita perlu pelajarin seputar menstruasi, gak perlu dalam sampai expert gitu, gak perlu, tapi setidaknya kita pelajarin basicnya buat diri kita sendiri. Dan juga kita harus aware sama tubuh sendiri, lebih peduli lagi apa sih perubahan yang terjadi gitu, perubahan yang kecil-kecil sampai yang besarnya pada tubuh kita gitu. Jadi kalau kamu mau belajar aware dengan tubuh, dan kamu mau pelajarin juga seputar siklus menstruasi, dari kayak cara kerja siklus tuh gimana, terus apa aja fasenya, gimana caranya maksimalin cara kerja setiap fase, sampai kamu tahu yang dimaksud masalah tuh kayak gimana, batasan normal atau batasan yang perlu diwaswasin itu kayak gimana, dan harus ngelakuin apa. Tenang aja, kamu bisa klik link di description box, karena dari link itu aku mau kasih ilmu daging atau ilmu yang sangat amat bervalue seputar siklus dan menstruasinya di webinar, tentunya secara free atau secara gratis ya. Aku mau ngumpulin wanita-wanita yang emang udah mulai aware nih sama siklus dan menstruasinya. Jadi bisa ya langsung klik link di description box, atau kamu bisa subscribe akun ini, akun Healthy Woman, karena aku mau kasih info-info seputar menstruasi lebih banyak lagi di bagian ini. Kamu juga bisa request mau bahas apa di komen YouTube ya. So, hopefully bisa bermanfaat dan bisa membantu kamu dimulai dari hal kecil. And see you the next video.